Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kemarin nih bosku, jumlah positif COVID-19 di Indonesia kembali mengalami rekor, yaitu sebesar 1.331 orang positif COVID-19 nih bosku. Nah, salah satu daerah dengan jumlah positif terbanyak ada di Jawa Timur, yang kemudian disusul oleh Jakarta dan Sulawesi Selatan. Semoga hal ini menjadi pertanda bahwa jumlah tes yang diadakan meningkat dan bukannya pertanda bahwa gelombang kedua COVID-19 Indonesia akan segera kembali ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2020 dengan episode Be Kind. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Philadelphia Fed Business Outlook yang naik dari sebelumnya minus 43,1 menjadi 27,5. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 1.566K menjadi 1.508K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 20.606K menjadi 20.544K. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Trisula Textile Industries Tbk atau BEL yang mengalami penurunan laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi 2,99 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 dari laba neto 7,02 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Dewata Freight International Tbk atau DIL yang sepanjang kuartal 1 2020 telah menyerap capex sebesar 15 miliar rupiah dari total alokasi 200 miliar rupiah di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Indonesian Paradise Property Tbk atau INPP yang sepanjang kuartal 1 2020 telah menyerap anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 101 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, IHSG ditutup melemah 62 poin atau 1,25% menjadi 4.925. Sektor industri dasar, aneka industri barang konsumsi, keuangan, pertambangan, perdagangan, dan properti menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 80,3 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kekhawatiran versus ekspektasi. Pada akhirnya korban yang terinfeksi terus bertambah banyak. Florida mengalami kenaikan paling banyak pada hari Kamis kemarin, sementara itu rawat inap di negara bagian Texas juga terus mengalami kenaikan. Wabah virus corona terus menginfeksi hampir 20.000 di Amerika Serikat setiap hari, dan mantan Komisaris Food and Drug Administration Dr. Scott Gottlieb mengatakan bahwa saat ini Amerika Selatan dan Barat mungkin akan menjadi daerah yang terpukul untuk saat ini sehingga berpotensi kehilangan kendali. Dr. Gottlieb mengatakan bahwa dirinya memperkirakan bahwa ada kemungkinan akan mengalami peningkatan dalam jumlah kasus pada saat kegiatan sosial kembali dibuka. Dr. Gottlieb juga meminta bahwa pejabat lokal dan negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menanggapi wabah ini sebelum terus membuka dan melonggarkan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan virus corona. Sejauh ini kami melihat bahwa memang apa yang sedang negara lain lakukan termasuk di Indonesia, tentu hal tersebut menjadi buah si malakama. Kebijakan pelonggaran di tengah tingginya kurva korban yang terinfeksi virus corona tentu akan membuat ekonomi menggeliat, namun diikuti dengan jumlah korban yang terus meningkat. Kalau kita bandingkan dengan Cina, hal tersebut menjadi sesuatu yang berbeda. Cina melonggarkan peraturan tersebut ketika virus tersebut dapat dikendalikan, sehingga perekonomian bisa bangkit lebih cepat. Fokus utamanya adalah tetap berusaha agar kesehatan dan perekonomian dapat berjalan beriringan. Sejauh ini beberapa investor masih khawatir tentang kebangkitan virus corona yang dapat menyebabkan sebuah negara akan melakukan pengetatan kembali untuk mencegah penyebaran, sehingga tentunya akan menghentikan kegiatan perekonomian kembali. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Amerika menarik diri. Pada akhirnya Amerika memberikan kejutan kepada Eropa dengan menarik diri dari perundingan atas pajak digital internasional dan tentu saja mengancam akan membalas apabila Eropa maju dengan rencananya sendiri.
Langkah yang diambil oleh Amerika dianggap sebagai bentuk provokasi oleh Menteri Keuangan France. Bruno Le Maire mengatakan bahwa dirinya telah menerima sepucuk surat dari Menteri Keuangan Amerika, Steven Mnuchin, bahwa Mnuchin mengatakan bahwa situasi sudah mencapai jalan buntu dan tidak ada ruang untuk mendapatkan kesepakatan meskipun hanya untuk sementara. Mnuchin juga mengirimkan surat cinta tersebut kepada Menteri Keuangan Inggris, Italia, dan Spanyol. Pada awal tahun 2019, Eropa gagal menerapkan pajak digital untuk Uni Eropa dan membawa negosiasi tersebut kepada Organization for Economic Cooperation and Development untuk mencari pendekatan secara internasional. Sementara menunggu hal tersebut, beberapa negara Eropa sudah memutuskan untuk menerapkan retribusi digital dan France menjadi negara pertama yang melakukannya. Namun, keputusan France tersebut telah memicu ketegangan dengan Amerika. Perwakilan dagang Amerika Robert berpendapat bahwa penerapan pajak tersebut tidak adil bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Dan sebagai balasan, Amerika mengenakan tarif kepada barang-barang dari France. Pada akhirnya kedua negara telah sepakat pada bulan Januari lalu untuk melanjutkan pembicaraan di tingkat OECD level dan mengusulkan tarif perdagangan dan pajak digital yang sebelumnya ditunda. Terlepas dari negosiasi di tingkat OECD tersebut, Amerika telah mengumumkan pada awal bulan ini bahwa mereka akan menyelidiki Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris untuk menerapkan dan mengusulkan pajak baru terhadap perusahaan digital. Kemudian cerita selanjutnya datang dari hasilnya. Hasil rapat Gubernur Bank Indonesia, Agir memangkas suku bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Repo Rate sebesar 25 basis points atau menjadi 4,25%. Bank Indonesia menyampaikan bahwa penurunan suku bunga tersebut dilakukan demi mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Selanjutnya, Bank Indonesia juga akan memperkuat bauran kebijakan dan bersinergi sangat erat dan mengambil langkah kebijakan lanjutan secara terkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Tentu kami cukup mengapresiasi pemangkasan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Namun tentu kami juga boleh berharap bahwa adanya penurunan tingkat suku bunga kredit agar dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian. Tidak hanya itu saja, tampaknya pasar juga berharap bahwa Bank Indonesia memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih agresif untuk dapat mendorong perekonomian Indonesia. Namun pasar tampaknya masih bereaksi flat karena hanya ada pemangkasan tingkat suku bunga saja. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 4.879 hingga 5.040. Berikut stock watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari WG, kemudian yang kedua ada dari HMSP, kemudian yang ketiga ada dari ASRI. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TINS atau PT Timah Tbk yang secara technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 690 dan tingkat probabilitas sebesar 46%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 850 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari HRTA atau PT Harta Dinata Abadi Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 220 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.